Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Olivia Ramadan dengan NIM 860568813. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJ JUT Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang kita perlu memahami makna pilar dalam konteks pendidikan. Menurut saya, pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi pedoman dalam penyelenggara pendidikan. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai landasan agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih relevan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, memiliki arti di depan memberi teladan. Dalam konteks pendidikan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi secara bijak. Kedua, Ing Madya Mangunkarso, memiliki arti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif dalam proses belajar. Dan ketiga yaitu Tuturi Handayani, memiliki arti di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan ketika dibutuhkan. Menurut saya, ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan di era digital. Saat ini pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari internet, media sosial, maupun berbagai platform pembelajaran digital. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah rendahnya literasi digital. Banyak peserta didik yang mudah menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi karakter dan kedisiplinan peserta didik. Dalam kondisi seperti ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjadi penting karena guru harus memberikan contoh penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Prinsip Ing Madya Mangunkarso juga diperlukan agar guru mampu membangun motivasi belajar peserta didik, meskipun proses pembelajaran dilakukan secara daring atau menggunakan teknologi digital. Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani membantu peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, dan mampu belajar sepanjang hayat. Jika dikaitkan dengan persoalan pendidikan nasional saat ini, menurut saya, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam membangun keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang berakhlak baik, bertanggung jawab, serta mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, tetapi tetap menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan etika dalam penggunaan media digital. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang telah saya sampaikan, saya memahami bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam proses pendidikan. Menurut saya, perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan penguatan karakter menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.